Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per 1 Januari 2025, Kementerian Keuangan resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 136/2024 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional. PMK tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia secara resmi telah menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax atau lebih dikenal dengan GMT. Sejumlah pertanyaan pun muncul, diantaranya apa untung rugi penerapan GMT di Indonesia, lalu bagaimana dampaknya terhadap penerapan insentif pajak atau tax holiday yang selama ini digunakan sebagai daya tarik utama bagi Indonesia untuk menarik investor asing. Bersama saya Lambang Uji Mantoro, dan inilah bedah editorial Pratama Insight edisi kedua, Jumat 7 Maret 2025 dengan tema Dilema Penerapan Global Minimum Tax. Anda juga dapat berpartisipasi melalui dialog interaktif pada kolom komentar di video ini atau melalui DM Instagram di Instagram Pratama Indomitra Konsultan. Pada pagi ini telah hadir bersama saya Senior Tax Policy Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Muhammad Akbar Aditama. Selamat pagi, Mas Akbar Aditama. Selamat pagi, Mas Lambang. Bagaimana kabar Anda nih? Alhamdulillah, kabar baik hari ini ya. Seperti yang sudah tadi disinggung di awal, per 1 Januari kemarin, pemerintah sudah resmi menerapkan GMT atau pajak minimum global, Mas Adit. Bagaimana tanggapan Anda ketika pemerintah pada akhirnya resmi menerapkan GMT ini per 1 Januari lalu, Mas Adit? Ya, betul. Memang sangat menarik ya ini kenapa pemerintah akhirnya menerapkan GMT. Karena emang pada dasarnya GMT ini berlaku untuk menghindari grup PMN melakukan pemindahan laba ke negara-negara tax haven country. Di mana istilah aslinya adalah BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Lagi pula GMT ini berlaku dengan menghadirkan kehadiran fisik gitu loh. Jadinya negara Indonesia ini bisa melakukan melawan pajak minimum tanpa adanya P3B. Namun, Maaf Mas Adit, sebelumnya P3B itu apa itu Mas Adit? Oh, P3B itu pajak hindaran pajak global. P3B. Tapi bisa lanjutkan ya. Iya. Tadi namun tidak semua grup PMN ini dikenakan GMT. Ada threshold-nya yang diatur dalam PMK nomor 136 tahun 2024. Thresholdnya sebesar 750 juta euro atau setara 12,66 triliun rupiah. Nah, jadi ini kan grup PMN. Jadi berlaku omsetnya adalah terhitung secara grup. Misalkan ada negara di Indonesia, negara Malaysia, dan Singapura, mereka mungkin 500 akan digabung. Ketika mencapai 750 juta euro, maka terkena GMT. Tapi jika belum capai tadi 12,66 triliun, maka tidak akan terkena GMT tersebut. Gitu ya Mas Adit. Berarti memang ada threshold yang menjadi standar ketika perusahaan ini akan dikenakan GMT atau tidak gitu ya? Ya, betul. Dan sistemnya tadi patungan ya Mas Adit? Bagaimana tuh? Ya, istilahnya memberi patungan sih. Tapi kalau secara istilah aslinya adalah ini gabungan. Anak grup kan, bukan perusahaan-perusahaannya ada subsidi di Indonesia, ada di Malaysia gitu kan. Tapi akan dikenakan adalah pada grupnya, misalkan grup perusahaan grup A, ya kan. Nah itu grup A itu berasal dari Amerika, tapi ada di sini Indonesia. Ketika itu mencapai 750 juta euro, maka akan dikenakan pajak minimum di Amerika itu. Oh gitu. Gitu ya. Nah, sama berlaku juga di Indonesia. Meskipun nanti kalau misalkan ada grup PMN ada di Indonesia, maka Indonesia berhak menggunakan pajak minimum di situ. Gitu ya. Baik. Gitu menarik, kira-kira. Oke, Mas Adit, kita mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ini, Mas Adit. Menurut Anda, bagaimana implementasi pajak minimum global ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia, terutama dalam hal investasi di kancah global, Mas Adit? Agak berat ya. Karena seperti biasa kita ketahui bahwa Indonesia termasuk negara berkembang yang biasa menawarkan insentif pajak untuk menarik investor asing. Makanya ketika GMT ini berlaku, ya sepandangan saya mungkin akan berpengaruh sedikit lah pada daya saing investor ini. Cuman ada dua skenario sendiri lagi ya.
ketika ada negara grup PMN yang mendapatkan insentif pajak tahun 2024 sebelumnya, tapi tidak memenuhi threshold GMT. Jadi ya mungkin mereka itu tidak akan terpengaruh ada GMT. Tapi ketika ada juga negara PMN ini yang mendapatkan fasilitas holiday, tapi juga memenuhi threshold, maka akan memenuhi daya saing investasi. Oh, investasi ya. Ya. Berarti secara tidak langsung sebenarnya GMT ini tidak banyak pengaruhnya terhadap iklim investasi Indonesia dong, Mas Adit, menurut Anda? Sebenarnya belum tentu juga ya, belum terlihat juga karena GMT ini baru berlaku tahun 2025, 1 Januari 2025. Jadi belum bisa dikatakan akan berpengaruh atau tidak sih. Mungkin tapi beberapa literatur menyebutkan ya memang adanya GMT ini akan mempengaruhi investasi. Betul. Gitu ya. Baik Mas Adit. Tadi Anda menyinggung soal masalah tax holiday ini, Mas Adit. Ketika GMT diterapkan, apakah secara otomatis tax holiday tidak akan berlaku lagi di Indonesia, Mas Adit? Saat ini ya, sampai saat ini tax holiday masih berlaku. Ada peraturannya namanya PMK nomor 69 tahun 2024. Itu menyebutkan bahwa tax holiday masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. Namun sampai saat ini saya tidak tahu ya apakah ada perkembangan selanjutnya bahwa insentif tax holiday ini akan dilanjutkan atau belum gitu ya. Tapi sampai saat ini akan berakhir pada tahun ini ya, tahun ini. Berarti secara peraturannya ya, berarti per 31 Desember tax holiday ini akan berakhir gitu ya, Mas? Ya, betul. Baik. Karena ketika GMT diterapkan beriringan dengan tax holiday, itu pasti akan menimbulkan apa ya istilahnya? Gesekan. Ya mungkin ya. Pasti ada kali ini gesekan karena ya di satu sisi pemerintah menerapkan insentif pajak, tapi di satu sisi juga pemerintah menerapkan pajak minimum. Nah, makanya tadi saya sudah bilang bahwa belum tentu semua grup PMN ini kena GMT juga gitu, meskipun mereka mendapatkan insentif pajak. Gitu. Begitu ya. Baik Mas Adit. Cukup jelas untuk pertanyaan kedua, Mas Adit. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga mungkin ini, Mas Adit ya. Terkait dengan menurut pandangan Anda, tantangan apa sih yang sekiranya akan dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan GMT atau pajak minimum global ini, terutama terkait dengan kepatuhan perusahaan multinasional, Mas Adit? Ini pertanyaan agak berat ya, karena berkaitan dengan kepatuhan. Iya, betul. Ya, tapi secara sederhana saya akan jelaskan seperti ini ya. Pajak itu bersifat distortif, yang artinya mempengaruhi perilaku wajib pajak. Betul. Sini adalah perilaku wajib pajak badan, PMN kan. Nah, pasti mereka akan berusaha mengefisienkan pajak yang ditanggung. Betul. Nah, makanya tantangannya adalah mungkin akan ada aggressive new tax planning. Ya, gitu kan. Mungkin ada tax planning selanjutnya yang akan gimana caranya perusahaan-perusahaan itu tidak terkena GMT, tidak memenuhi threshold gitu istilahnya ya gitu. Yang itu pertama. Yang kedua adalah kompleksitas peraturan. PMK 136/2024 ini terdiri dari 74 pasal dan 234 lembar lampiran. Sangat kompleks. Oke, saya juga takut saya baca nih. Karena saking banyak itu saya jelaskan, saya tahu ya bahwa karena banyak ketentuan teknisnya. Ketentuan teknis dan juga ini berlaku secara global. Maka ya secara maklum lah bahwa tidak boleh ada kesalahan dalam peraturan tersebut. Masa berlaku di Indonesia dan berlaku di Singapura berbeda peraturannya, bahwa ini padahal sebenarnya peraturannya sama loh di negara gitu. Maka enggak itu. Menurut saya dua hal itu yang menjadi tantangan penerapan dari GMT ini. Betul. Tadi menyinggung soal masalah distorsi ya, sifatnya mendistorsi kepatuhan wajib pajak gitu. Ya. Saya melihat apakah nantinya ketika GMT terasa begitu kompleks bagi perusahaan-perusahaan multinasional, bukankah nanti pada akhirnya praktek seperti tax avoidance ini akan semakin menjamur di kalangan perusahaan multinasional, Mas Adit? Ya, betul sih. Tax avoidance itu emang tidak bisa dihindari ya. Secara literatur, studi empiris juga emang banyak menyebutkan ya
bagaimanapun caranya pemerintah menekan, bagaimanapun caranya mereka mengadopsi sebuah sistem, tetap saja wajib pajak itu akan mencari cara untuk mengefisienkan. Ya bagaimanapun caranya karena mereka punya uang, punya modal gitu loh. Mereka juga kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, bahkan karena mereka juga tujuannya ya namanya bisnis pasti ingin mengefisienkan pajaknya sendiri. Ya mungkin makanya dengan adanya GMT ini, OECD yang menginisiasi adalah berusaha untuk menghindari tax avoidance tersebut. Ya mungkin akan berkurang lah tax avoidance-nya gitu. Dengan adanya GMT ini gitu. Mungkin saya berpikirnya tidak sepenuhnya ya. Tapi ya kita patut mencoba lah. Kita betul. Berarti menarik nih poinnya. Berarti OECD dalam hal ini mencoba untuk meminimalisasi tindakan tax avoidance itu justru dengan peraturan GMT itu ya? Ya, betul. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ini merupakan pilar 2. Pilar 2 dari OECD yang berlaku secara global untuk menghindari tax avoidance tersebut gitu kan. Meskipun secara studi empiris saya baca-baca juga tidak semua negara itu setuju dengan adanya GMT. Karena ya debat lagi, karena negara-negara tax haven country akan terdampak dong. Betul. Tadi grup-grup PMN itu tidak bisa lagi mengindahkan labanya ke negara mereka gitu. Mungkin dari sana ada untung dan ruginya ya. Oh iya, berarti dampak kerugiannya mungkin bagi negara-negara tax haven country ini akan kekurangan klien buat ya bisa jadi. Nah itu bisa jadi. Makanya dan juga ada studi empirisnya juga kalau misalkan menyebutkan bahwa negara maju itu akan cenderung lebih mendapatkan keuntungan daripada negara-negara yang berkembang seperti Indonesia ini. Ya kenapa? Karena biasanya grup-grup PMN itu berasal dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat gitu kan. Nah, jadi mereka lah yang punya hak pemajakan atas GMT ini. Sementara Indonesia hanya kebagian ya sisanya aja. Kan negara Indonesia mungkin ada beberapa grup PMN tapi tidak mencapai thresholdnya. 12,66 triliun rupiah itu sangat tinggi kan. Nah makanya itu mungkin mereka belum mencapai itu. Dan yang Indonesia tadi balik lagi ke insentif pajaknya akan pasti berkurang. Makanya itu dia akan mempengaruhi pada daya saing Indonesia di kancah internasional. Oh gitu ya. Menarik ya poinnya tadi Anda bicara soal GMT ini. Justru yang untung adalah negara-negara besar ya. Kecenderungan ya. Tidak bisa, saya juga tidak bisa mengatakan negara besar akan dapat GMT kan. Tapi saya diisomasi lagi. Canda mulu Mas Adit nih. Ya, kita lanjut mungkin ke pertanyaan nomor 4 Mas Adit terkait dengan apakah pemberlakuan pajak minimum global dapat berimbas pada perubahan kebijakan perpajakan domestik seperti tarif pajak badan dan insentif pajak lainnya. Ya, betul. Nah, ini juga pertanyaan menarik ya, karena kadang-kadang orang awam tuh salah kaprah membahas terkait tarif pajak, karena emang saking banyaknya tarif pajak Indonesia ya. Tapi sampai saat ini, sejak revisi Undang-Undang HPP tahun 2021, tarif PPh badan tetap ada pada pasal 17 Undang-Undang PPh, yang dimana di situ dijelaskan bahwa tarif PPh badan sebesar 22%. Nah, tapi bagi grup PMN yang mendapatkan GMT itu mungkin kira-kira akan terpengaruhnya gini ketika memperhitungkan tarif efektif. Ketika tarif efektifnya itu di kisaran di bawah 15%, nah itu akan ada kena margin. Margin itu adalah kena top up tax. Top up tax, nah itu beban pajak tambahannya itu yang akan dikenakan bagi grup PMN. Lalu akan disetorkan kepada negara-negara yurisdiksi. Berarti secara nggak langsung nggak ada perubahan sama sekali dong terhadap kebijakan pajak di Indonesia ketika hadirnya GMT ini ke Indonesia. Secara nggak langsung benar sih, tidak banyak berdampak langsung ya. Karena namanya tadi juga grup PMN ya. Grup PMN ini kan modalnya sangat tinggi, labanya sangat tinggi, tidak terlalu berpengaruh besar pada masyarakat. Lagi kalau masyarakat bawah ya, gitu sih. Iya, karena tingginya batasan atau threshold yang ditetapkan di peraturan GMT itu yang sampai 12,6 triliun atau 750 juta euro itu. Lantas kira-kira bisa nggak kita memprediksi ini
kebijakan ini bakal efektif atau enggak sih? Mengingat thresholdnya yang begitu tinggi, paling juga kan cuma beberapa perusahaan aja nih yang bisa dikenain JMT gitu kan. Apakah justru nanti biaya menjalankan peraturan ini jauh lebih besar daripada pendapatan pajak dari JMT itu sih yang sebetulnya saya khawatirkan, Mas Adit. Bagaimana menurut Anda? Tiap orang juga pasti berspekulasi demikian ya. Orang-orang berpikiran bahwa JMT ini akan berdampak buruk pada Indonesia dan efektivitasnya juga dipertanyakan. Tuh kan. Tapi menurut saya pribadi, JMT ini akan berlaku efektif di Indonesia. Juga punya insentif pajak yang bagus ya. Juga JMT ini dapat menghindari tadi pemindahan laba-laba itu. Betul. Begitu ya. Jadi secara nggak langsung Anda bilang ini bakal efektif gitu ya. Betul. Barometernya apa, Mas Adit? Kita bicara ini akan efektif. Secara pribadi, secara tahu saya baca itu ketika grup-grup PMN itu mengikuti patuh terhadap JMT, terus juga tarif pajak efektifnya itu mencapai 15%. Nah, nanti baru mereka akan mendapatkan top up tax. Nah, itu baru disebut kelihatan lah bahwa JMT ini efektif gitu ya. Tolak ukurnya berarti di tarif ya, di tarif yang 15% itu ya. Baik Mas Adit, kita ke pertanyaan terakhir di segmen pertama ini, Mas Adit. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan terakhir Mas Adit, bagaimana dampak pajak minimum global atau JMT terhadap investasi asing di Indonesia? Mengulang lagi sebetulnya dari pertanyaan sebelumnya. Cuma tadi saya masih agak ke-trigger di bagian barometer yang Anda sampaikan terkait dengan efektivitas JMT ini. Saya lihat bahwa ketika mereka pada akhirnya harus dikenakan pajak lagi gitu ya, sudah mau kena PPh badan, nanti mungkin ada JMT yang menyusul gitu kan. Pada akhirnya daya tarik Indonesia ini akan berkurang gitu ya dari sisi investasi, Mas Adit, karena terlalu banyak pajak atau aturan yang harus mereka patuhi sehingga mungkin orang akan malas untuk berinvestasi karena sulitnya menjalankan kepatuhan pajak di Indonesia. Nah, Anda punya pandangan tersendiri kah terkait hal tersebut, Mas Adit? Ya, awal-awal saya juga berpikir demikian ya. Awal-awal mikir bahwa di Indonesia itu apa-apa serba susah. Kompleksitas peraturan, mau patuh susah, apa-apa susah. Tapi secara lihat lagi bahwa investasi asing itu bukan hanya berfokus kepada JMT ini. Dan juga ada lagi stabilitas politik, ekonomi, dan juga masyarakat sosialnya juga. Jadi menurut saya saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Jadi meskipun ada tarif JMT ini berlaku, tetap investasi daya saing ini akan tetap baik di Indonesia. Baik, berarti Anda bicara JMT meskipun tetap diberlakukan, pada akhirnya daya tarik investasi di Indonesia masih tetap ada gitu ya, Mas Adit. Betul. JMT ini tetap pada akhirnya nanti akan diterapkan efektif mungkin, dan sudah efektif sebetulnya. Sudah efektif sebetulnya sejak 1 Januari. Cuman kemarin saya baca ada mau diundur lagi ya JMT ini ya. Mungkin untuk masa transisi atau mungkin ada peraturan yang akan dirubah lagi dalam PMK 136 tahun 2024 tersebut. Baik. Oke, Mas Adit, mungkin sudah cukup sesi bincang kita pagi ini. Sudah cukup banyak tadi pembacarannya dari awal tadi, investasi, tax holiday, terus JMT, efektivitas juga kan ya. Ya memang pada akhirnya JMT ini sebuah alat ya untuk OECD untuk menghindari laba-laba perusahaan grup PMN ke negara-negara tersuffering country gitu kan. Ya maka dari itu kita dukung lah kebijakan OECD ini, dan juga ini kan tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku di setiap negara di dunia ini. Baik. Statement yang luar biasa dari Mas Adit ya. Dukung JMT ya masyarakat, berarti kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adit barusan gitu ya terkait dengan si JMT ini ya gitu, Mas Adit. Baik Mas Adit, terima kasih. Ya, terima kasih. Bincang di studio bersama kami. Ya. Sungguh insight yang luar biasa terkait dengan JMT ini ya Mas Adit ya. Karena mungkin publik juga perlu tahu terkait dengan JMT ini, dan JMT ini jadi barang baru di masyarakat gitu ya, Mas Adit, secara nggak langsung ya. Betul. Maka dari itu terima kasih banyak untuk insight-nya Mas Adit, sangat-sangat insightful sekali. Itulah tadi perbincangan kami bersama Senior Tax Policy Analis Muhammad Akbar Aditama di Pratama Institute for Fiscal Policy and Government Studies. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, karena setelah jeda pariwara berikut ini, bedah editorial Pratama Insight akan segera kembali dalam segmen
editorial pilihan dengan pembahasan reformasi pasca kebijakan kenaikan PPN. Sesaat lagi. Hari gini masih stres, ribet pusing ngurusin absensi, izin cuti, izin lembur karyawan secara manual. Apalagi masih pakai banyak kertas kayak gini. Udah nggak zaman kali. Nih, kami punya solusinya. Nah, untuk teman-teman HC, sekarang nggak perlu lagi bingung kalau administrasi HC numpuk tiba-tiba, karena sekarang udah ada SIP. Tingkatin manajemen HC kamu dengan SIP sekarang dan rasakan kemudahan dalam mengelola SDM. Komen mau untuk mendapatkan harga promo langsung dari kami. So, biar ribetnya kamu, SIP yang urus. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bedah editorial Pratama Insight edisi kedua Jumat 7 Maret 2025. Kali ini telah hadir di studio Senior Tax Policy Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, sekaligus pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ismail Khozen. Selamat pagi Mas Khozen. Selamat pagi, Salam Bang. Luar biasa. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Anda kabar bagaimana Mas Khozen? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Khozen. Terima kasih sudah mengundang saya kembali. Baik. Oke Mas Khozen, baru-baru ini tepatnya di bulan Januari kemarin ya kalau nggak salah, pemerintah di tahun kemarin padahal mewacanakan ada kenaikan PPN nih Mas Khozen. Tapi pada akhirnya menjelang tahun baru kenaikan PPN ini tidak diresmikan atau nggak jadi gitu ya bahasa sederhananya Mas Khozen. Jadi menurut Anda bagaimana nih Mas Khozen ketika PPN dibatalkan kenaikannya terhadap BKP non mewah, apakah nantinya akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia atau tidak nih Mas Khozen menurut Anda? Oke, baik. Terima kasih Mas Lambang. Pertama-tama mungkin kita mulai dari bahasan terkait PPN. Baik. Apa itu PPN gitu ya? Pajak pertambahan nilai. Ini salah satu pajak yang berbasis konsumsi di Indonesia yang memang menjadi salah satu penyokong utama dari APBN kita. Kalau kita lihat baca-baca literatur gitu ya, misalnya yang 1988 Alan Tate sudah mengemukakan gitu ya, banyak hal kenapa pemerintah atau suatu negara menerapkan PPN gitu ya. Di antaranya selain keunggulan dari PPN ini dibanding waktu itu masih pajak penjualan gitu ya, sales tax, adalah karena dia punya kemampuan yang diantaranya bisa menggantikan atau ya lebih dominan gitu ya dibandingkan dengan pajak lainnya. Misal pajak-pajak lain kalau misal PPN kita optimal, pemerintah bisa menurunkan tarif PPh. Kalau tarif PPh untuk orang pribadi misalnya kita tekan, kita turunkan gitu ya, maka nanti misal kita sebagai pekerja akan lebih semangat, akan lebih produktif. Itu secara teori gitu ya. Kemudian bagi badan, PPh badan misalnya, pajak penghasilan bagi perusahaan gitu ya dan seterusnya, organisasi, nanti diharapkan kalau misalnya sekarang kan kecenderungannya kita turun gitu ya, kemarin 25 lalu diturunkan ke 22 sekarang, sempat juga waktu itu direncanakan jadi 20%. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik investasi gitu ya, agar orang mau invest di Indonesia gitu ya, atau orang yang di Indonesia mau membuat usaha, membangun usaha dan seterusnya, sehingga kalau ada penurunan di situ, kemudian salah satu cara untuk menggantinya misalnya dengan kenaikan tarif PPN gitu ya. Nah ini menjadi satu hal. Kemudian balik lagi ke tadi pertanyaannya Mas Lambang gitu ya, terkait dengan pembatalan gitu ya, pembatalan nggak semua. Jadi kalau teman-teman lihat di PMK 131 gitu ya tahun 2024, bahwa kenaikan PPN 12% itu tidak berlaku ke semua BKP ataupun JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, namun
hanya bagi barang-barang tertentu yang dianggap premium atau luxury goods gitu ya, atau barang mewahnya yang sebelumnya sudah dikenakan PPN BM, pajak penjualan atas barang mewah. Maka di tahun ini 2025 itu tarifnya dinaikkan dari 11 menjadi 12%. Barang-barangnya misalnya jet pribadi, kemudian kapal pesiar, rumah-rumah properti mewah dan seterusnya gitu ya. Nah itu atau kendaraan mewah yang disebut di situ. Nah itu termasuk ke dalam yang dikenakan kenaikan PPN 12%. Nah dampaknya bagi yang terutama karena berarti kita akan melihat sebagian besar barang-barang konsumsi di Indonesia itu kan tidak dikenakan kenaikan 12% ini. Artinya kita secara masyarakat luas sebetulnya sangat diuntungkan karena nantinya kita secara daya beli gitu ya itu kan menjadi lebih dijaga gitu ya, konsumsi kita bisa lebih terjaga karena memang tidak ada kenaikan berarti gitu ya, walaupun kita sempat lihat mungkin kalau teman-teman juga masyarakat mungkin merasakan juga gitu ya, karena waktu itu pemerintah tidak secara firm menyatakan bahwa PPN untuk non premium tidak naik misalnya. Waktu itu kan tidak dinyatakan secara tegas. Betul. Akibatnya waktu itu di awal tahun para pelaku usaha itu sudah mengambil ancang-ancang menaikkan barang-barangnya gitu ya, harga mereka, sehingga ya akhirnya pada saat itu kita lihat memang masyarakat akhirnya terdampak juga pada akhirnya gitu ya, karena memang kita nilai ini sebagai suatu hal yang harusnya menjadi evaluasi pemerintah ke depan gitu ya, agar terkait dengan suatu kebijakan mereka harusnya sudah bisa dari sejak awal menyatakan posisi yang tegas gitu ya. Naik-naik ya nggak naik ya nggak naik gitu ya. Itu yang pertama tadi, berarti harga konsumsi kita ini akan bisa lebih dijaga gitu ya, karena tadi tidak ada kenaikan berarti gitu ya. Saya harap sih dampak yang tadi di awal tahun itu sudah bisa diatasi gitu ya oleh pasar maupun oleh pemerintah, karena memang secara umum barang-barang kita tidak naik. Kemudian, nah ini mungkin terkait juga dengan ada satu teori dari John Maynard Keynes gitu ya, Keynesian consumption theory gitu ya, yang menyatakan bahwa kalau penghasilan dari suatu negara terutama itu sangat terkait juga nanti dengan konsumsi. Jadi kalau misalnya orang tadi kan mereka secara penghasilan harusnya dikenakan pajak PPN gitu ya 12%. Tapi nggak jadi naik, kan? Berarti kan bisa berhemat 1%. Nah artinya sebetulnya ketika kita bisa saving 1% tadi, itu sebetulnya justru bisa meningkatkan konsumsi kita gitu ya. Jadi ini satu hal, berarti dengan kata lain juga kalau misalnya nanti pemerintah mau menaikkan menjadi 12% gitu ya, entah kapan, entah pertengahan tahun ini, akhir tahun ini atau tahun depan gitu ya, perlu diperhatikan bahwa adanya loss dari masyarakat yang sebesar 1% itu karena udah dikenakan pajak gitu ya. Artinya berarti secara perekonomian konsumsinya juga akan pasti kemungkinan akan turun gitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita bisa menjaga tadi dengan masyarakat yang secara konsumsi mereka bisa survive, bisa bertahan gitu ya, daya konsumsinya bisa dijaga, harapannya kan kita ke pertumbuhan ekonomi juga bisa tetap stabil gitu ya, karena memang kalau kita lihat datanya di Indonesia, PDB kita di atas 50% gitu ya, disokong oleh konsumsi rumah tangga. Jadi kenaikan tarif PPN ini sangat sensitif gitu ya terhadap masyarakat, nantinya terhadap pertumbuhan ekonomi juga. Saya pikir demikian. Oke. Menarik tadi Anda sampaikan terkait dengan teori Keynesian ya, mengenai konsumsi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang unik adalah
ketika PPN ini diterapkan pada barang-barang konsumsi, itu kan berarti menjadi bukti bahwa pemerintah sadar bahwa perekonomian kita disokong oleh konsumsi, dan mereka juga sadar bahwa justru ketika konsumsi menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian, maka apa salahnya nggak kita kenain pajak gitu loh, kalau saya berpikir seperti pemerintah gitu ya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ketika pemerintah, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kenapa masih sangat bergantung terhadap pajak tidak langsung seperti PPN ketimbang memaksimalkan pajak dari sektor penghasilan? Menurut Anda bagaimana? Oke, baik, Mas Lambang. Jadi memang di negara berkembang di seluruh dunia gitu ya, kita akan melihat pajak konsumsi ini memang dia menyajikan suatu sistem pajak yang bisa dibilang memang lebih mudah begitu ya untuk dicapai, terutama mungkin nanti terkait dengan pelaksanaan di lapangan, kepatuhannya terutama, karena memang secara kalau kita bandingkan gitu ya dengan pajak penghasilan, secara tadi misalnya tax compliance-nya itu akan jauh sekali bedanya dengan pajak penghasilan. Terutama kalau nanti kita kaitkan lagi secara mendasar, ini kan dua mekanisme pajak yang berbeda gitu ya, antara PPH dengan PPN. PPN tadi selama menyebutkan itu sebagai pajak tidak langsung gitu ya. Kemudian PPH pajak langsung. Sebetulnya apa sih pajak langsung, pajak tidak langsung gitu ya? Simpelnya kalau pajak langsung itu yang membayarkan itu wajib pajaknya secara langsung gitu ya. Nanti kewajiban pajaknya langsung ke dia. Kita lihat contohnya tadi di PPH, berarti misalnya Mas Lambang sebagai orang pribadi yang punya penghasilan, nanti Mas Lambang yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang ditanggung oleh sebagai akibat dari penghasilan yang Mas Lambang generate gitu ya. Kemudian pelaporannya sekarang udah bulan Maret 2025 gitu ya. Berarti kan orang pribadi nih batas waktu 31 Maret kita harus lapor SPT misalnya. Nah, itu juga harus dilaporkan secara mandiri, tidak bisa dialihkan ke mungkin adiknya Mas Lambang atau ibunya gitu ya. Karena memang ini salah satu prinsip dari pajak langsung, termasuk beban pajaknya tadi. Kalau masih misalnya Mas Lambang dapat penghasilan tambahan di luar gitu ya, kemudian nanti kan hitung-hitung ulang, kemudian ada kurang bayarnya dari penghasilan itu, berarti Mas Lambang harus menanggung itu sendiri gitu ya. Jadi nanti memperhitungkan bayar ke negara, tidak bisa dibebankan ke orang lain. Bedanya dengan pajak tidak langsung gitu ya. Kalau pajak tidak langsung ini terutama biasanya terjadi ketika ada transaksi gitu ya. Kalau transaksi berarti kan tidak hanya satu pihak. Betul. Ada mungkin penjual, mungkin nanti pembeli gitu ya. Ada di sini mungkin bahkan bisa ada perantara-perantaranya segala macam. Ada pihak-pihak di situ yang nantinya silahkan disepakati gitu ya di pihak-pihak ini, para pihak ini mau siapa yang menanggung pajaknya. Tapi umumnya kalau kita lihat konsumen itu yang menanggung beban pajaknya, kemudian misal simpelnya si penjual dia itu yang memungut pajak tersebut lalu menyetorkannya ke negara. Beda sama yang tadi PPH. Kalau Mas Lambang punya penghasilan, kemudian hitung sendiri, bayar sendiri gitu ya ke negara. Nah, kalau ini ada pihak lain yang nanti memungut kalau misalnya memang di dia, tapi kalau misalnya si penjual yang menanggung istilahnya backward shifting atau forward shifting gitu ya, beban pajaknya mau di-shift ke siapa nih, ke pihak yang mana. Nah, itu yang kemudian nanti menanggung beban pajak lalu disetorkan ke negara. Nah, kemudian kaitannya tadi dengan pertanyaan terkait dengan kenapa sistem PPN ini menjadi istilahnya primadona lah ya bagi berbagai negara, karena memang dia kan dikenakan secara basisnya itu konsumsi gitu ya. Berarti semua konsumsi possibility untuk dikenakan pajak, kecuali mungkin nanti yang dikecualikan atau yang mungkin didaerahkan gitu ya. Nanti itu kan semua hal bisa dikenakan pajak gitu ya. Jadi
memang basisnya itu luas sekali gitu ya Mas Bambang, sehingga negara akan sangat diuntungkan ketika mengenakan pajak atas konsumsi ini. Kemudian yang kedua tadi kita sudah singgung di awal, kepatuhannya. Betul. Apalah arti sistem pajak tanpa kepatuhan Betul, gitu kan. betul. Kepatuhannya kan lebih mudah karena tadi kita lihat ada pihak yang kalau di kita diistilahkan sebagai pengusaha kena pajak misalnya, yang dibebankan sebagai pihak yang diharuskan untuk memungut dan menyetorkan ke negara gitu ya. Jadi secara kepatuhan pemerintah tidak harus mengawasi saya mau beli apa, Mas Lambang mau beli apa, mungkin masyarakat mau beli apa, tidak harus diawasi satu-satu penanggung pajaknya gitu ya. Tapi cukup yang di handle gitu ya nanti si pihak ketiga tadi yang memungut. Jadi lebih simpel secara pengawasan, secara kewajibannya begitu ya, sehingga tujuan untuk kepatuhan pajak itu lebih mudah untuk dicapai gitu ya. Betul. Bahkan kalau kita lihat di undang-undang kita juga tadi misal salah satu cara pengawasannya adalah dikenakan sampai pidana misalnya, pidana perpajakan bagi misal PKP yang mereka itu mungut tapi tidak setor ke negara gitu. Itu kan suatu hal yang menjadi keuntungan utama dari dikenakannya PPN. Makanya kalau misalnya pemerintah mau gampang gitu ya dapat penerimaan, memang PPN ini bisa menjadi salah satu alat utamanya gitu ya, karena memang semudah itu dibandingkan kalau tadi head to head kita compare dengan pajak penghasilan gitu ya, karena memang secara kepatuhan terutama itu agak susah karena berarti kan satu-satu orang harus diawasi. Betul. Itu saya pikir. Betul, baik. Ini menarik sekali pembahasan Anda. Tadi Anda bilang ketika negara berkembang pada akhirnya menjadikan PPN sebagai suatu primadona dalam sistem perpajakan mereka, itu tidak terlepas dari mudahnya negara dalam memungut pajak dari sektor konsumsi gitu ya Mas Kosen. Mengingat kalau yang saya tahu, sepengetahuan sederhana saya adalah PPN ini diterapkan pada semua pihak. Nggak kaya, nggak miskin, semua akan dikenakan PPN gitu ya Mas Kosen. Bukankah pada akhirnya ketika pemerintah, setahu saya di undang-undang dia bisa menaikkan hingga 15% ya Mas Kosen. Berarti kan ada potensi ke depan ini mungkin naiknya 12, 13, bahkan sampai 15% gitu ya Mas Kosen. Ketika pada akhirnya negara memaksakan ini untuk tetap diberlakukan dalam tanda kutip adalah PPN yang naik, bukankah pada akhirnya nanti akan menimbulkan kesenjangan ekonomi gitu Mas Kosen pada akhirnya? Dan bukankah PPh ini harusnya lebih make sense untuk diterapkan dalam artian ini mungkin si thresholdnya mungkin dinaikkan, terakhir kan setahu saya 35% itu kan tarif tertingginya itu kan. Mungkin bisa dinaikkan jadi 40 bahkan sampai 50% di negara-negara maju. Bukankah itu lebih make sense daripada pada akhirnya pemerintah maksain nih si PPN aja deh yang kita kenain gitu, karena gampang gitu loh dikenain dan gampang cuannya gitu loh kalau bahasa anak muda zaman sekarang tuh. Gimana menurut Anda Mas Kosen? Oke, menarik sekali ya. Kalau kita lihat rujuk lagi gitu ya pasal di undang-undang PPN-nya, tadi kan batas atasnya bisa sampai 15%. Ya. Tapi yang mungkin pemerintah juga harus ingat gitu ya, bahwa pada pasal yang sama kita juga sebetulnya punya kesempatan untuk bahkan menurunkan ke 5%. Oh iya betul. Kalau terkait dengan legalitas gitu ya, kerangka hukumnya sebetulnya kan di antara itu berarti betul. Ya, 5 sampai 15 ya. Jadi sebenarnya memang sekarang misal udah kita naikkan ke 12 untuk BKP, tapi yang non BK untuk BKP yang mewah gitu. Tapi untuk BKP yang non mewah gitu ya, ya saya pikir bukan suatu hal yang bakalan menyalahi undang-undang kalau misalnya suatu waktu pemerintah suatu saat punya pertimbangan untuk menurunkan sampai misalnya ke 9%, 7%, betul, gitu ya. Karena itu memang dimungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Walaupun ya saya pikir dengan kondisi keuangan atau APBN kita yang seperti ini sangat sulit gitu ya untuk melakukan justifikasi penurunan tarif tersebut. Tapi at least kita berharapnya masyarakat berharapnya gitu ya tidak naik dulu gitu ya. Dengan sekarang misal 11% itu kan sudah lumayan gitu ya. Baik. Nah lalu
Tadi dibandingkan dengan PPH begitu ya, pajak penghasilan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya PPN ini kan prinsip utamanya adalah netralitas gitu, Betul, Mas. betul. Jadi dia itu sifatnya netral, kemudian tapi dampaknya gitu ya, yang akan kita lihat adalah dampak yang regresif. Maksudnya seperti apa? Regresif berarti ini kita akan lihat suatu prinsip yang berlawanan dengan progresif gitu ya. Terutama dalam konteks keuangan atau pendapatan di masyarakat gitu ya. Misalnya Mas Lambang sebagai host di sini misal dibayar 20 juta gitu ya. Kemudian saya sebagai tamu panggilan doang misal yang mengandalkan panggilan ke sini dibayar misal 500.000 atau 1 juta saja gitu. Baik, baik. Kemudian penghasilan kita sekitar itu gitu ya. Iya. Mas Lambang 20, kemudian saya 1 juta gitu. Iya. Ketika kita melakukan pembelian atau konsumsi suatu barang atau jasa begitu ya. Misal Mas Lambang beli 1 botol minuman yang kena PPN misal begitu ya di retail, beli 1 liter harga misal 5.000 gitu ya, kemudian dikenakan pajak 11%, saya juga melakukan hal yang sama gitu ya. Betul. Nah, walaupun kita sama-sama dikenakan pajak 11% gitu ya, tapi secara ketika dibandingkan dengan penghasilan kita gitu ya, saya kan berarti nanti dibandingkan dengan penghasilan saya yang hanya 1 juta, Mas Lambang dibandingkan dengan penghasilan Mas Lambang yang 20 juta. Itu kan beban pajak yang saya tanggung jadinya lebih tinggi ya rasanya. Lebih berat gitu ya, dibandingkan Mas Lambang yang penghasilannya jauh di atas saya gitu. Jadi kira-kira seperti itu gitu efek regresif, karena dia akan pukul rata kan. Nah, ini yang kita angkat begitu ya di edisi buletin kali ini, bahwa masyarakat umum terutama mereka yang berpenghasilan rendah ini akan cukup bisa terpukul banget gitu ya dengan kenaikan tarif PPN ini. Mungkin bagi orang yang penghasilannya tinggi itu tidak seberapa gitu kenaikan tersebut, karena memang proporsi konsumsi dibandingkan dengan penghasilan itu jauh gitu ya. Kalau masyarakat berpenghasilan rendah, sebagian besar penghasilannya itu kan habis untuk konsumsi gitu, sehingga ya akhirnya mereka menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Betul. Kemudian terkait pertanyaan kenapa kita tidak menggunakan instrumen pajak penghasilan misalnya, mungkin sedikit teralat tadi terkait dengan pajak penghasilan kita, itu kan 35% gitu ya, di bracket teratas kita untuk orang pribadi. Cuman yang harus diperhatikan bahwa itu kan untuk penghasilan yang di atas 5 miliar. Betul. Yang paling gampang sebetulnya kita lihat kepatuhan untuk PPH itu dari PPH 21 atau PPH atas gaji, Mas Lambang. Karena apa? Karena misal pihak kantor yang memotong penghasilan itu mereka kan harus comply begitu ya. Beda halnya kalau misalnya penghasilannya dari luar yang itu mungkin tidak terdeteksi dalam sistem pajak, dalam sistem data kita, ya akhirnya walaupun penghasilannya di atas 5 miliar gitu ya, secara real pengusaha-pengusaha kita atau mungkin politisi kita gitu ya, cuman kan belum tentu dilaporkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Sehingga memang yang paling memungkinkan untuk patuh adalah yang dipotong oleh PPH 21 di kantor gitu. Cuman kalau kita lihat tidak banyak begitu ya, mungkin eksekutif gitu ya, atau orang-orang di tingkat BOD, BOC gitu ya, yang direksi dan lain-lain, yang mereka itu menaruh mungkin mengambil penghasilan, apalagi owner perusahaan gitu ya, mengambil penghasilannya lewat gaji. Karena apa? Karena kalau lewat gaji sampai nanti lewatin 5 miliar kan nanti bisa kena 35% gitu ya. Nah, ini suatu hal yang
menjadi celah juga dalam sistem perpajakan kita. Akhirnya mereka nanti mungkin bisa ngambil lewat dividen gitu ya dari perusahaan yang kita lihat tarif pajaknya kan tidak sampai 35% gitu ya. Kalau orang bisa memilih kan pasti akan memilih itu. Nah, ini suatu hal yang perlu kita perhatikan juga, termasuk untuk evaluasi dari sisi pajak penghasilan. Sebenarnya kan pajak penghasilan ini suatu instrumen yang cukup baik dalam terutama mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara, dan sisi keadilannya juga bisa lebih measurable gitu ya. Kita bisa ukur orang kan dikenakan pajak berdasarkan tingkat penghasilannya. Beda kalau sama tadi PPN yang pukul rata ke semua konsumsi masyarakat gitu ya. Jadi nah ini suatu hal yang kemarin kita angkat juga di Bulletin edisi 2 terkait dengan pajak penghasilan, yang reformasi pajak penghasilan terutama gitu ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah terutama nanti untuk apa? Untuk mencapai redistribusi gitu. Bagaimana pemerintah bisa redistribute income di antara tadi, kalau orang-orang yang berpenghasilan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi, ini kan nanti pemerintah bisa dapat lebih besar, lalu bisa nanti untuk pemerataan kepada seluruh masyarakat gitu ya. Oke, Mas Kosen, Anda tadi menyinggung soal masalah reformasi ya. Di editorial juga kebetulan kita mengangkat tema itu pada editorial pilihan terkait dengan reformasi perpajakan gitu ya, Mas Kosen ya. Menurut Anda, apakah perlu reformasi perpajakan ini dilakukan oleh pemerintah, dan bagaimana reformasi pajak yang lebih progresif ini apakah nantinya akan berdampak pada terkurangnya ya bahasanya itu, intinya adalah apakah ketimpangan bisa dikurangi dengan reformasi pajak gitu, Mas Kosen? Oh baik Mas Lambang, jadi memang kalau kita ngomong ketimpangan kan berarti di situ ada apa namanya kemampuan masyarakat yang tidak seimbang begitu ya, antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga perlu di situ kehadiran pemerintah melalui diantaranya instrumen perpajakan. Nah, kalau kita ngomong instrumen pajak, yang paling mungkin untuk mencapai itu, untuk mengikis ketimpangan, diantaranya melalui pajak progresif pada pajak penghasilan gitu ya. Karena dengan cara demikianlah pemerintah bisa melakukan pemerataan pendapatan. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada orang-orang yang mampu terutama di sini kita jangan sebut kalangan menengah begitu ya, tapi terutama kalangan kelas atas kita, karena memang kalau kita mengandalkan menengah kan kayak sekarang kita lihat faktanya kelas menengah kita semakin terjepit. Kemudian mungkin termasuk yang paling dinomor duakan begitu ya. Lalu angkanya juga terus menyusut secara jumlah begitu ya, sehingga memang yang paling ketika kita misalnya mengenakan pajak progresif akan lebih baik misalnya kalau kita mengevaluasi kembali sistem pajak progresif kita, terutama misalnya dengan sekarang bracket 35% itu yang kita pikir terlalu tinggi gitu ya. Dari 500 juta gitu ya, yang 500 juta ke atas itu kan kena 30% gitu ya. Baru kena 35% di 5 miliar ya. Nah, itu kan suatu angka yang cukup tinggi sekali. Jauh sekali gitu ya, sehingga orang mungkin akan lebih mudah, terutama para eksekutif gitu ya, dalam melakukan upaya penghindaran pajaknya. Betul. Nah, jadi itu yang kita angkat kemarin, bahwa reformasi perpajakan kita ini merupakan suatu hal yang fundamental gitu ya, untuk kita evaluasi ulang, kita lakukan ulang gitu ya, termasuk dalam hal yang sempat kita bahas di edisi pertama, reformasi dari sisi digitalisasi gitu ya. Kita kan waktu itu kita angkat Cortex gitu ya, dengan segala dinamikanya, yang kita lihat, kita nilai itu sebagai suatu produk yang tujuannya baik, tapi karena persoalannya seperti itu, kita sudah bahas pada saat itu,
akhirnya tujuannya untuk misalnya mengintegrasikan data-data wajib pajak itu akhirnya susah untuk dicapai. Ini suatu hal yang perlu menjadi catatan kita terkait dengan reformasi kebijakannya gitu ya. Kebijakan yang lebih berpihak terutama karena kalau nanti pemerintah bisa mendapatkan penerimaan pajak yang terutama dari mereka yang seharusnya membayar pajak begitu ya, itu kan akhirnya yang diuntungkan nanti masyarakat luas juga dengan catatan tata kelolanya baik juga gitu ya, jangan dikorupsi dan segala macam, jangan buat alat politik gitu ya. Nah karena apa, nanti masyarakat kan bisa mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang lebih memadai misalnya, kemudian mungkin sistem bantuan sosial untuk masyarakat itu juga bisa lebih baik lagi begitu ya, dengan penerimaan pajak yang bisa menyasar yang semestinya, pihak-pihak yang semestinya, termasuk diantaranya adalah bagaimana mulai menyasar begitu ya underground ekonomi kita gitu ya, mereka yang sekarang berada di luar sistem pajak sehingga sangat sulit untuk dipajaki. Nah, bagaimana pemerintah bisa secara bertahap menarik itu ke dalam sistem pajak begitu ya, dan terutama tadi gitu ya, agar sistem progresifnya terutama ini menjadi bahan evaluasi ulang. Selain tadi terkait dengan sistem digital perpajakan kita, itu saya kira Mas. Baik, terakhir Mas Kozen, pertanyaan terakhir ini tadi Anda menyinggung terkait dengan efektivitas pengawasan gitu ya. Menurut Anda ketika reformasi pajak ini dijalankan oleh pemerintah, seberapa pentingkah efektivitas pengawasan untuk ditingkatkan oleh pemerintah? Kemudian juga kita bicara langkah konkret nih Mas Kozen. Tadi kita bicara efektivitas, kemudian yang terakhir adalah bagaimana pemerintah ini bisa memperluas basis pemajakan supaya nggak bergantung terus nih sama PPN, Mas Kozen. Bagaimana pandangan Anda? Terutama bagian efektivitas pengawasan tadi, Mas Kozen. Oke, pertama kalau terkait dengan efektivitas pengawasan, berarti kan kita akan sangat bergantung dengan data terutama. Sebetulnya kemarin Cortex itu kan suatu cara yang sudah sangat bagus begitu ya. Ini lompatan yang cukup bagus dengan tujuan untuk mengintegrasikan data-data wajib pajak. Kenapa? Dengan data-data yang lebih kredibel gitu ya, dengan data-data wajib pajak mungkin terkait penghasilannya, asetnya dan seterusnya, itu bisa diintegrasikan, kita secara pengawasan bisa lebih mudah begitu ya bagi otoritas perpajakan melakukan itu, mencapai itu, karena suka tidak suka begitu ya, memang kepatuhan pajak ini banyak dipengaruhi oleh sistem pengawasannya, tax audit gitu ya, sehingga kalau tanpa data-data yang reliable tadi agaknya memang sulit untuk melakukan pengawasan yang optimal. Makanya memang kita mendorong juga agar Cortex ini bisa cepat pulih gitu ya, bisa cepat optimal dalam hal operasionalnya, sehingga tadi terutama data-data wajib pajak bisa lebih terintegrasi satu sama lain. Kemudian berikutnya yang mungkin tidak kalah penting, kalau misalnya nanti data-data itu sudah cukup memadai begitu ya, adalah bagaimana pemerintah melakukan pengawasan perpajakan begitu ya, pemeriksaan, investigasi yang sekiranya itu juga fair gitu ya, jangan sampai banget gitu ya pajak ini menjadi alat pukul untuk misalnya lawan politik gitu ya. Karena kalau itu sudah terjadi, misal untuk kalau misalnya golongannya gitu ya, kalau misalnya yang kelihatan paling mendukung pemerintah gitu ya, mungkin partai-partai koalisi kalau di kita, lalu secara pengawasan, secara audit pajaknya itu misalnya dibiarkan gitu ya, tidak ada tekanan-tekanan segala macam gitu ya. Lalu sebaliknya kalau misalnya untuk yang mungkin vokal terhadap pemerintah akhirnya menjadi sasaran. Nah itu kan kalau sampai hal yang terjadi ini akan sangat berbahaya sekali gitu ya, dengan
sistem demokrasi kita, Betul. kemudian sistem perpajakan kita juga terutama. Lalu terkait dengan pengawasan tadi gitu ya, bagaimana sekiranya pemerintah bisa tidak berarti kan tidak pandang bulu gitu Betul, ya, betul. yang di atas kena gitu ya, yang dekat dengan pemerintah kena, yang mungkin pengusaha-pengusaha sekarang kan kita lihat pengusaha kita misalnya memang dimanapun gitu ya terafiliasi dengan pemerintah itu Betul. akan lebih dalam tanda kutip Iya. aman gitu ya. Nah itu juga perlu menjadi tetap netral gitu ya sistem pajak kita terutama dalam hal pengawasan. Begitu juga dengan sebetulnya yang underground gitu karena termasuk mungkin yang informal gitu ya, yang UMKM. Ini juga tetap perlu menjadi perhatian pemerintah karena sistem pajak yang baik itu kan yang bisa mencakup semuanya gitu. Tentunya dengan pendekatan yang berbeda gitu ya antara tadi yang mungkin yang sektor-sektor yang industri yang tinggi gitu ya, kemudian sektor-sektor yang informal tadi yang UMKM dan seterusnya, ekonomi-ekonomi kerakyatan kita. Tapi dari sisi fairness begitu ya, dari sisi kesempatan possibility of being audited gitu ya, saya pikir harus memperhatikan hal itu agar kemudian sistem kepatuhan pajak kita ke depannya semakin baik lagi karena lagi-lagi kita untuk menaikkan tax ratio terutama yang sekarang masih di bawah mungkin 11%, 10%, 11-12% masih di angka itu, untuk menaikkan itu ya mau tidak mau memang diperlukan tadi proses pengawasan yang baik. Oke, itu paling. Oke. Tadi satu lagi terkait basis pemajakan, bagaimana itu Mas Kosin pandangan Anda? Basis pemajakan kita memang faktanya adalah kita masih sangat bergantung dengan ya yang sekarang kan ibaratnya sektor formal gitu ya. Kalau otoritas pajak melakukan pengawasan yang terus-menerus hanya pada sektor formal saja tanpa berupaya untuk menarik masuk sektor-sektor informal gitu, itu kan ibaratnya jadinya seperti kita berburu di kebun binatang gitu ya. Yang kena sasar itu saja. Memang itu cara yang paling mudah gitu ya untuk mendapatkan misalnya mencapai KPI realisasi penerimaan di Kanwil gitu ya. Cuman kan itu suatu hal yang tidak sehat gitu ya. Jadi bagaimana caranya berarti pemerintah tadi menarik sektor informal kita agar menjadi masuk ke sektor formal. Ini memang bahasanya nanti tidak hanya terkait dengan perpajakan saja gitu, tapi lintas sektor gitu ya. Karena termasuk lintas kementerian juga karena memang berarti bagaimana nanti memastikan mungkin dari sisi ketenaga kerjaan agar mulai berbenah gitu ya, yang tadi UMKM misalnya menjadi terdaftar dan seterusnya. Berarti kan secara tanggung jawab terhadap kepegawaiannya, ketenaga kerjaannya gitu ya, hak-hak mereka itu kan menjadi suatu hal yang perlu menjadi pertimbangan juga. Gitu. Oke. Saya kira sudah sangat insightful sekali penyampaian materi dari Anda terkait dengan, bukan materi ya, penyampaian mengenai editorial pilihan kita pada kesempatan edisi kedua kali ini. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat komprehensif sekali penjabaran dari Anda. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda Mas Kosin. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Anda telah menyaksikan bedah editorial Pratama Insight. Saya Lambang Wiji Imantoro beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.